Yang bisa Peggy Setiawan akhirnya keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Peggy berencana akan pulang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali bekerja. Siap, teman-teman. Siap. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Ini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy. Sehat. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Netizen Peggy. Siap. Netizen Peggy. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Bekerja. Dan buat saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan. Tolong buka jalan. Ya, itu dia keputusan dari Pengadilan Negeri Bandung kemarin. Peggy Setiawan telah bebas dari tahanannya. Ya, jadi, semangatnya betul. dia tadi sudah sudah terdengar dari mengucapkan terima kasih kepada seluruh kuasa hukum dan juga masyarakat Indonesia yang mendukungnya. Karena memang banyak sekali ternyata yang mengikuti kasus ini dan berharap Peggy Setiawan ini dibebaskan dengan tuduhan tadi salah tangkap begitu ya. Semoga kasus serupa tidak terulang kembali dan kita nantikan kelanjutan dari kasus Vina pada tahun 2016 silam nantinya akan seperti apa. Sementara bisa setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuatnya atau membantunya dalam memperjuangkan keadilan. Ya, Peggy juga meminta otak pembunuhan Vina Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, teman saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga, kembali saya bertemu dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya rasa kebahagiaan, saya sangat luar biasa, sangat terharu dan saya tidak bisa mengucapkan kata lain selain bersyukur dan ya saya selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya sangat berterima kasih oleh pada semuanya dan terutama pada keluarga, tim kuasa hukum saya, rekan-rekan media, banyak presiden dan semuanya. Terima kasih banyak tentang masalah itu. Dari awal karena keyakinan saya merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Maka dari itu saya selalu berdoa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebelum
Sebelum itu saya ditangkap, saya tidak sama sekali tidak merasa takut karena saya tidak merasa bersalah. Dan saya selalu mengungkapkan pada semua orang, pada penyidik, pada polisi yang selalu bertanya kepada saya selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya alami. Dan itu sekali tidak ada petak bohongan, dan ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers, ketika ada yang menuduh saya sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, sebagai ketua geng. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih melihat keluarga saya dicemarkan, nama baik saya dicemarkan, masa depan saya dibunuh, dan harapan saya ditenggelamkan. Makanya itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya karena saya merasa benar dan saya merasa tidak bersalah. Meskipun resikonya taruhan nyawa sekalipun, saya tetap berani karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia dan saya tidak ingin membohongi semua masyarakat Indonesia. Dan saya ingin menjunjung tinggi keadilan. Setelah ini saya ingin kembali kumpul bersama keluarga dan kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga dan bisa jadi yang terbaik dan bisa insya Allah saya tidak akan melupakan semua jasa orang baik yang selama ini mendukung saya, teman-teman saya, pihak kuasa hukum saya, dan semua para netizen media dan semuanya. Terima kasih banyak. Dengan kalian, saya bisa kembali berkumpul. Saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya, biarkan mereka yang menilai apa langkah apa yang akan diambil. Karena saya tidak tahu tentang pelaku sebenarnya, saya minta kepada pelaku yang sebenarnya itu yang dalam dibalik semua ini untuk berani gentle, berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, tunjukkan yang pokoknya harus bertanggung jawab, meskipun jangan pernah sembunyi, muncul dan tanggung jawab. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, semenjak saya ditahan, ditangkap, alhamdulillah saya banyak dapat hikmah, meskipun banyak pihak yang saya menyebutkan, tapi alhamdulillah saya teguh kokoh dengan pendirian saya karena saya merasa benar, saya masih tidak bersalah, saya tidak pernah takut dengan siapapun, meskipun taruhannya nyawa sekalipun, karena saya merasa benar, karena saya percaya bahwa yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala membantu saya dan keluarga saya tetap mensupport saya dan para pihak kuasa hukum semuanya, netizen dan semuanya tetap mendukung saya alhamdulillah jadi pengalaman beragam. Hingga keluarga alhamdulillah sangat bahagia, sangat terharu. Saya tidak bisa juga kata-kata pahala yang luar biasa. Akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas, saya bisa kembali kumpul dengan keluarga dan kembali pada masa Indonesia bahwa saya tidak bersalah dan alhamdulillah hukum ini masih bisa ditegakkan. Ekspresi keluarga saya sangat terharu, sangat bahagia dan ya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata, pokoknya sangat bahagia. Beliau menyampaikan saya untuk terus terbaik, terus berani menuntut keadilan dan terus jadi pribadi yang jauh lebih lagi dan tidak pernah menjadi orang sombong. Ya, menjadi yang terbaik. Insya Allah karena besok. Sementara itu, Polda Jawa Barat menyatakan siap mematuhi dan menjalankan keputusan hakim dan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka TS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu,
Kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan pihaknya menghormati keputusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terkait kelanjutan kasus Firda, Kapolri menegaskan siap menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, meski Mabes Polri ikut memberikan asistensi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ditangani Polda Jawa Barat, Dirtipidum menyebutkan Barreskrim tetap mempercayakan penanganan kasus itu kepada Polda Jawa Barat. Terima kasih. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Ya, sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menanggapi keputusan hakim, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyatakan keyakinannya atas kesalahan penetapan tersangka Peggy Setiawan.
Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Langsung harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah begitu ya. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Selanjutnya pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bersiap untuk menjemput Peggy di rutan Polda Jabar. Tim Liputan iNews melaporkan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024. Sementara itu tangis haru menyelimuti Kartini, ibunda Peggy Setiawan setelah mengetahui hakim mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Ibunda Peggy bersama kedua adik Peggy menangis bahagia di persidangan. Mereka sangat bersyukur Peggy akan segera bebas.
Tangis bahagia ibunda Peggy Setiawan pecah saat mendengar sang anak akan segera bebas. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Menurut sang ibu, Peggy sudah terlalu menderita karena dituduh melakukan pembunuhan tanpa bukti yang jelas. Akan menjemput Peggy, Ibu? Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya Bu ya berarti? Iya, bersyukur sekali. Kangen Amel bilang, Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy. Sebelumnya, Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Bersyukur ya Bu ya berarti? Iya, bersyukur sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, ini Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK tersebut akan dikabulkan. Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan? Ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian lain nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil profit sendiri apa bisa dijadikan novum? Iya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan. Kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil profit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Ya, halo Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Togi dan Yasmin serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas tepat dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dan pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cililitan masih dalam kondisi relatif lancar. Begitupun dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Halim juga dalam kondisi normal dan mengalir dengan lancar. Sedangkan dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah MT Haryono tampak adanya perlambatan percepatan pada saat menjelang antrian traffic light. Perlambatan percepatan ini berdampak sepanjang 150 meter di belakang garis stop ataupun di belakang traffic light menuju ke arah Halim. Di mana juga arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Halim saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas dan pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jamnya. Keramaian pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2.
Nah, kami juga menghimbau kepada para pengendara roda 2 yang membawa penumpang, kami tekankan untuk pengemudi roda 2 termasuk penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Halim juga sama, terlihat adanya perlambatan percepatan menuju ke arah Halim, dan memang kondisi arus lalu lintas yang mengarah ke Halim pada pagi hari ini cukup padat, di mana juga pengendara hanya dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam ke arah Halim. Padatan ini dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan antisipasi juga banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota. Untuk itu kami himbau untuk hati-hati terhadap lintasan busway pada kawasan ini. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah MT Harmil sendiri yang akan menuju ke arah Rawamangun ataupun menuju ke arah Cililitan masih dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jamnya. Dan kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 178 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 25 luka berat dan 278 luka ringan. Dari 178 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi karena tidak menjaga jarak aman ataupun kecerobohan pengemudi, di mana penyebab laka mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami himbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mentaati peraturan lalu lintas dan tentunya dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda dan mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporan Anda dari kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Sumatera Utara menangkap 2 terduga pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Ya, polisi belum mengungkap motif pembakaran rumah wartawan tersebut. Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang dengan inisial R dan Y yang diduga sebagai pelaku pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Usai mengamankan 2 pelaku pembakaran, polisi masih terus selidiki kasus ini karena memungkinkan pelaku akan bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sementara itu, kini polisi masih mendalami terkait motif pembakaran tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi jelang Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Senin sore. Ya, pertemuan singkat antara Ketum PSI dan petinggi PKS tersebut dilakukan secara tertutup. Kedatangan rombongan petinggi Partai Solidaritas Indonesia disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta para petinggi PKS lainnya. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, Presiden PKS Syahiku mengatakan ada sejumlah kesepakatan untuk membangun kerjasama dengan PSI dalam Pilkada 2024 mendatang. Pertama kali kita ketemu ya,
Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens, sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan, ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Kedepan PSI dan PKS bisa menjajaki kerjasama politik dalam menyisir wilayah yang dinilai potensial untuk bekerja sama dalam penentuan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mereka sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu proses saya, membantu doa, dan yang membantu itu mereka sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu. Akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan, itu masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan hukum. Itu aja. Baik, Mas Peggy, kita ketahui secara bersama-sama kemarin putusan sidang pra-peradilan sudah dilakukan, tapi sebelum putusan tersebut dilakukan, seberapa optimis Mas Peggy gugatannya ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Bandung? Ya. Maaf, kurang dengar, Pak. Seberapa optimis Mas Peggy ini yakin gugatannya kemarin ini dikabulkan? Dari awal sejak pertama saya penangkapan, sejak saya pertama ditangkap, saya selalu optimis. Bahkan saya 100% optimis bahwa saya akan bebas karena saya merasa diri saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sekejam itu. Baik, Mas Peggy, boleh nggak Mas ceritakan kepada kami pengalaman di penjara ini seperti apa? Karena kami juga mendengar bahwa Mas Peggy ini rutin melakukan puasa, begitu Mas? Siap. Untuk kegiatan saya di dalam, alhamdulillah kegiatan saya di dalam itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam itu seperti tempat untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam kita saling kompak satu sama lain, sesama tahanan, sesama penjaga. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Jadi semua itu saling menjaga dan menguatkan. Tidak ada sama sekali kekerasan, tidak ada sama sekali intimidasi, tidak ada sama sekali. Di dalam sangat harmonis, di dalam sangat kompak, dan di dalam sangat saling mendukung satu sama lain. Itu aja. Baik, kalau perlakuan dari pihak saya hampir puasa. Baik, Mas Peggy, kalau perlakuan dari pihak kepolisian di Polda Jawa Barat ini seperti apa Mas selama Mas Peggy di dalam? Perlakuan dari pihak kepolisian, ya itu alhamdulillah pas waktu saya di tahanan, khusus buat di tahanan, para penjaga yang pawas, terus tim-tim pawasnya, itu sangat baik, sangat ramah, terus mereka sangat selalu mengingatkan saya untuk selalu ibadah, untuk bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Berikut juga sama buat yang lain, tahanan yang lain, mereka selalu mengingatkan tentang agama, tentang ibadah, dan tentang saling menjaga kerukunan satu sama lain. Baik. Mas Peggy, kita ulas kembali Mas saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat pada bulan Mei lalu. Mas Peggy, ini saat Mas Peggy ditangkap beberapa bulan yang lalu, ini Mas Peggy sedang melakukan kegiatan apa Mas? Oh iya, waktu penangkapan itu saya ini sedang mengantarkan anak sekolah yang bekas bos saya itu. Jadi saya menjemput beliau, terus setelah jemput itu saya langsung diantarkan ke rumah neneknya. Setelah diantarkan ke rumah neneknya, beberapa saat kemudian itu saya berbincang dengan pihak keluarga yang ada di rumah itu. Lalu ya kemudian saya ambil air wudhu langsung ditangkap gitu. Baik, pukul berapa Mas waktu itu kira-kira Mas? Kurang lebih itu jam 5:30, setengah 6. Dan langsung dibawa kemudian langsung ke Polda Jawa Barat, betul Mas ya? Langsung. Pertama saya dibawa ke Polsek Bojong Loa Kaler. Baik. Terus kemudian itu pas di Bojong Loa Kaler diperiksa, lalu langsung dibawa ke Polda. Baik. Mas Peggy kemudian kemarin juga menyatakan saat bebas begitu ya, nantinya akan melakukan upaya untuk pemulihan nama baik Mas. Kemudian apa sudah ada pembicaraan dengan kuasa hukum Anda terkait dengan upaya melakukan pemulihan nama baik tersebut?
Siap. Kalau misalkan perihal itu saya serahkan semuanya sama pihak kuasa hukum. Jadi saya belum tahu pribadi rencana apa yang akan ditempuh. Namun saya serahkan sepenuhnya kepada mereka. Biar mereka yang akan menjawabnya nanti. Baik, Mas Peggy, kemudian apakah ada yang ingin Mas Peggy sampaikan, baik kepada pihak kepolisian dan juga kepada keluarga dan juga lain sebagainya? Terutama yang saya ingin sangat sampaikan itu kepada seluruh media, terutama iNews TV, TV One, RCTI, SCTV, dan semuanya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan dari pihak keluarga, dari pihak kuasa hukum, pihak semua orang-orang yang sudah membantu saya, menyayangi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media yang ada di Indonesia ini, karena berkat kalian atau berkat mereka semua, saya bisa menjadi lebih kuat seperti ini, saya bisa menjadi lebih semangat, dan saya merasa terbantu akan adanya media-media ini. Karena media adalah semangat bagi saya dan bagi keluarga saya, adalah sekaligus menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya untuk bisa membongkar semua kebenaran ini dan bisa mengalahkan semua kebohongan yang mereka lakukan. Seperti itu. Baik, Mas Peggy, tapi kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia. Ya. Dan untuk masyarakat Indonesia mungkin ada yang disampaikan, Mas? Ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan sangat-sangat terima kasih banyak atas doa dan dukungan selama ini oleh kalian terhadap kami dan keluarga kami. Dukungan kalian sangat berarti buat saya pribadi dan buat keluarga dan seluruh keluarga besar. Sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, pokoknya saya sangat-sangat terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya, diberikan umur panjang dan bisa sehat selalu. Baik, Mas Peggy, dengan dibebaskannya Mas Peggy Setiawan kemarin, ini berarti menandakan bahwa DPO sesungguhnya ini masih berada di luar dan berkeliaran. Dan apa pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Peggy kepada pihak polisian sehingga nantinya dapat menangkap pelaku sebenarnya? Ya, perihal itu saya harap semoga pihak kepolisian bisa jujur, bisa mengungkap keadilan sebenar-benarnya dan bisa menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi semoga untuk kedepannya pihak kepolisian bisa lebih teliti lagi dalam mendalami sebuah kasus dan dalam mengungkap semua kejahatan yang orang sesungguhnya lakukan itu. Jadi semoga kedepannya untuk bisa lebih terima kasih. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Baik, Mas Peggy, pertanyaan terakhir, Mas. Nantinya akan ke Cirebon kapan dan nantinya akan melakukan kegiatan apa bersama teman-teman? Iya, jadi rencana hari ini pertama yang akan kami lakukan itu acara lounge. Habis itu kita sore akan menuju ke Cirebon dan insya Allah di sana akan berdoa bersama. Ya, terus acara selanjutnya kita masih belum tahu. Jadi kita lihat aja nih sore. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Peggy. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama iNews TV, Mas Peggy. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Berbagai jenis bunga dan buah segar ditampilkan dalam gelaran Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya, festival yang masuk karisma event Nusantara ini diyakini mampu menarik kunjungan wisatawan dan dapat meningkatkan pariwisata daerah. Tarian daerah menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Festival ini menjadi surganya bunga dan buah lokal. Beragam varietas bunga dan jenis buah-buahan sangat memanjakan mata dan rasa bagi wisatawan yang hadir. Bahkan Sandiaga Uno juga ikut mencicipi segarnya rasa buah lokal yang tidak kalah dengan buah impor. Festival ini menggerakkan ekonomi masyarakat karena banyak UMKM yang terlibat. Nanti harus ada hilirisasinya juga. Harus kita ciptakan produk-produk ekonomi kreatif berkualitas yang bukan hanya bisa dikonsumsi di Kabupaten Karo, tapi juga bisa diekspor ke Jakarta atau ke luar negeri. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini diselenggarakan di Brastagi pada 4 hingga 6 Juli 2024. Festival ini menampilkan beragam pameran bunga hingga kompetisi kuliner yang dapat memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.